Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus datang kembali, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 27 dan 28. Yesus bersabda, "Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, liturgi Gereja Katolik sungguh-sungguh tertata dengan baik. Bacaan-bacaan kitab suci pun mengikuti periode penanggalan liturgi. Maka tidak mengherankan bahwa bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang datangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus berkata, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara-saudari terkasih, kekacauan maha dahsyat yang terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu menimbulkan ketakutan, kepanikan, rasa yang mencekam serta kengerian yang luar biasa. Dan dalam situasi demikian, satu-satunya tempat manusia untuk berpaling dan berlindung hanyalah Allah. Kitab Mazmur 121 telah menulis, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Saudara-saudari terkasih, keadaan dunia kita akhir-akhir ini membuat banyak orang dihantui ketakutan serta kecemasan. Ada kekacauan yang terjadi karena ulah manusia
dan ada juga karena keadaan alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Kekacauan yang ditimbulkan oleh manusia, misalnya peperangan dengan menggunakan senjata dan bom. Kita lihat di Irak, Suriah, dan Afghanistan, di mana terdapat ribuan orang meninggal dan terluka karena perang dan bom bunuh diri. Demikian pula teror yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang seperti ISIS telah menelan ribuan korban jiwa di seluruh dunia, termasuk negara Eropa yang dulu terkenal aman dan terlindungi. Selain itu, masih ada pula banjir dan tanah longsor yang sebagian besar terjadi karena ulah manusia yang menebang hutan secara serampangan atau mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan dan kondisi alam. Sementara kekacauan yang terjadi karena peristiwa non-alam adalah munculnya pandemi COVID-19. Tidak ada satu negara di dunia ini yang mampu melawan COVID-19. Bahkan negara Amerika Serikat yang sangat kuat dan memiliki peralatan canggih tidak mampu membasmi COVID-19. Saudara-saudari terkasih, hampir semua manusia takut dengan akhir zaman. Gambaran di dalam kitab suci pun sangat menakutkan dan mengerikan. Namun, sesungguhnya tidak demikian dengan kita, pengikut Yesus. Bagi umat Kristiani, kedatangan Yesus adalah kesempatan yang paling membahagiakan. Mungkin cerita ini membantu kita. Diceritakan bahwa ada anak-anak yang ditinggalkan ayah mereka. Anak-anak itu mengalami ketakutan karena rumah mereka diserang oleh sekelompok orang jahat dan merampok rumah mereka. Anak-anak itu bersembunyi di satu ruangan di rumah mereka dalam suasana yang penuh ketakutan. Dalam suasana rumah yang berantakan dan penuh ketakutan, tiba-tiba ayah mereka datang dan menyelamatkan mereka. Waktu anak-anak itu melihat ayah mereka datang, mereka sangat bersuka cita dan berbahagia. Ketakutan dan kecemasan yang mengerikan hilang dalam seketika. Cerita sederhana ini mau menggambarkan kedatangan Yesus. Yesus datang kedua kalinya untuk menolong dan menyelamatkan kita umatnya. Maka seperti sabda Yesus hari ini, bangkitlah dan angkatlah wajah kita untuk menyambut Yesus Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Yesus akan datang kembali untuk menolong dan menyelamatkan kita umatnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda bahwa Engkau akan datang kembali untuk menolong dan menyelamatkan kami. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami tidak perlu takut menghadapi akhir zaman, tetapi berusaha untuk melakukan perintah-Mu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.